Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you are all doing well today. Our topic today is about to do. Jadi saya rasa barangkali di antara kalian ada yang pernah dapatkan atau ada yang pernah belajar tentang to do di bangku sekolah. Jadi apa-apa yang termasuk to do, kapan penggunaan to do dalam sebuah kalimat, let's check it out together. Well, these are kinds of to do. Jadi ada 3 to do. Yang pertama ada do, does, dan juga did. Nah, kapan digunakan do dalam sebuah kalimat, kapan digunakan does, dan kapan digunakan did, nanti kita lihat ya penjelasannya. Nah, jadi to do adalah kata kerja bantu yang terdapat di kalimat negatif dan juga terdapat di kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, jadi do dan does khusus digunakan untuk kalimat present atau kalimat yang berlangsung atau kalimat yang saat ini ya. Kalau did digunakan untuk kalimat lampau. Nah, kenapa dikatakan kata kerja bantu? Karena kita menggunakan do itu sebelum kata kerja utama. Nah, apa saja kata kerja utama? Saya rasa kalian pasti sudah paham. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris seperti study, learn, eat, drink, read, write. Nah, seperti itu ya. Belajar, membaca, menulis, nah seperti itu. Oke, dikatakan kata bantu karena do itu berada sebelum kata kerja utama tersebut. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kenapa dia dikatakan kata kerja bantu. Alright, now when do we use do and just in a sentence? Kapan kita gunakan do dan does dalam sebuah kalimat? Yaitu ketika berada di kalimat present tense atau kalimat saat ini ya, yang saat ini, yang sekarang ini, yang berlangsung. Apa yang dikatakan kalimat verbal? Kalimat verbal maksudnya adalah kata kerjanya itu kata kerja full ya, kata kerja utama. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan jenis-jenis kata kerja. Nah, beda lagi kalau misalnya pakai to be. To be itu bertemu dengan adjective, noun, adverb, dan lain-lain. Nah, kalau untuk saat ini kita hanya fokus dulu ke kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi do dan does itu berada di kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, now subjek yang berpasangan dengan do dan does. Do itu Ayu Dewi, Indra dan Indri. Nah, maksudnya di sini kalau sudah lebih dari satu orang, artinya sudah 2 orang ke atas, itu nanti di kalimat negatif dan interrogatifnya dia pakai do. Nah, jadi Indra, Indri ini maksudnya nama orang ya. Ini hanya sebagai penanda. Kalau 2 orang atau lebih dari satu, berarti dia sudah pakai do, jamak ya. Jamak. Next, does. Subjek apa yang bertemu dengan does? Ada she, he, it, dan Indra. Indra maksudnya nama orang ya, hanya satu orang. Nah, nanti kalian bingung kenapa bisa ada Indra, Indri. Nah, ini hanya penanda nama orang, tapi hanya satu orang. Kalau sudah lebih dari satu, berarti pakai do. Okay, now let's move to the use of do in present tense. Jadi penggunaan do dalam present tense. Kita lihat ya kalimat positifnya. You always play football in the afternoon. Nah, ini yang saya maksud adalah kata kerja. Ya. Ini yang menandakan kalimat itu adalah kalimat verbal. You always play football in the afternoon. Jadi do dan does itu muncul di kalimat negatif dan interrogatif. You do not always play football in the afternoon. You do not, jadi bisa disingkat don't. Nah, kenapa dikatakan kata kerja bantu? Tadi saya sudah jelaskan kalau to do berfungsi sebagai kata kerja bantu. Karena ini mengisyaratkan bahwa kalimat ini berarti negatif karena ada do dan not-nya. Terus dia mengisyaratkan kalau kalimat ini juga berbentuk present atau berbentuk sekarang ya. Ini digunakan, diletakkan sebelum kata kerja full atau kata kerja utama. And then di interrogatif atau kalimat tanyanya, do you play football in the afternoon? Apakah kamu bermain bola di sore hari? Nah, di sini penanda
Kan tadi you bertemu dengan do. Okay, next we move to the second sentence. Untuk kalimat positifnya, they buy vegetable in the market. Mereka membeli sayuran di pasar. They do not buy vegetable in the market. Mereka tidak membeli sayuran di pasar. Ini penanda. Jadi kata kerja utamanya adalah buy, membeli. Do they buy vegetable in the market? Apakah mereka membeli sayuran di pasar? Nah, ini yang minggu lalu kita pelajari ya, yes no question. Jadi jawabnya yes I do. Yes they do. Yes they do. Nah, selanjutnya mungkin agak lebih berat ya pembahasannya, penggunaan does dalam present tense. Jadi does itu subjeknya ada she, he, it, dan juga nama orangnya satu orang. Nah, contoh pertama, he drinks a cup of tea every morning. Nah, sini kenapa ditambah s? Itu salah satu ciri khas dari present tense untuk subjek orang ketiga tunggal atau orang yang dibicarakan, yaitu ada she, he, it, dan juga orang. Berarti setelah kata kerja ditambahkan s atau es. Nah, kebetulan di sini tambah s. Oke, jadi ini sebagai penanda dia kalimat present. Negatifnya, he does not drink a cup of tea every morning. Nah, di sini pakai does. Tadi kan sudah dijelaskan kalau does bertemu dengan she, he, it. Jadi sini pakai does, tidak pakai do. Does he drink a cup of tea every morning? Apakah dia minum secangkir teh tiap pagi? Oke. Ingat, do, does, did hanya muncul di kalimat negatif dan interrogatif. The second, Lutfi puts his book on the table. Lutfi meletakkan bukunya di atas meja. Lutfi does not put his book on the table. Lutfi tidak meletakkan bukunya di atas meja. Oke, bisa dilihat perubahannya ya. Kalau sudah pakai does, berarti s di belakang main verb atau di belakang kata kerjanya hilang. Nah, hilang. Oke? Hilang karena sudah ada does not yang menggantikan. Does Lutfi put his book on the table? Apakah Lutfi meletakkan buku di atas meja? Yes, he does. Atau no, he doesn't. Oke? Oke, selanjutnya penggunaan did dalam past tense. Nah, pasti semua tahu kalau past tense itu adalah bentuk waktu lampau. Nah, bentuk waktunya lampau, biasanya ada time sinyalnya, ada penandanya ya di belakang kalimat. Oke. The first is we wrote a letter for our beloved teacher last week. Wrote adalah kata kerja bentuk kedua dari write atau menulis. Ini termasuk irregular verb. Kalau kalian pernah hafal sebelumnya di SMP atau SMA, ini namanya irregular verb. Khusus di kalimat past tense, kata kerja digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, selanjutnya di kalimat negatif pakai did. We did not write a letter for our beloved teacher last week. Nah, kalau kita sudah pakai did, berarti kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau kalian bingung wrote dari mana? Dari write, dari kata write. Oke? We did not write a letter for our beloved teacher last week. Then, did we write a letter for our beloved teacher last week? Apakah kita menulis surat untuk guru kesayangan kita minggu lalu? Oke, di sini tetap ya, kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, karena sudah ada did penandanya, sudah ada did yang membantu kata kerja ini, yang menandakan bahwa kalimat ini lampau. Oke. Oke. Jadi kita pindah lagi ini sebagai pembanding ya untuk kalian supaya kalian lebih paham tense atau keterangan waktunya. Ada simple present dan ada simple past. Simple present untuk menyatakan kejadian terjadi pada masa sekarang. Sekali-kali terjadi atau beberapa kali, atau bisa jadi juga tidak pernah jadi. Bisa simple present digunakan untuk menyatakan aktivitas ya, atau rutinitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. For example, she does not make fried rice today. Dia tidak membuat nasi goreng hari ini. Di sini pakai does karena subjeknya she. Kalau she berarti dia bertemu dengan does. Nah, ini sebagai perbandingan ya supaya kalian paham kapan pakai do, does, and did.
Simple past digunakan untuk menyatakan kejadian terjadi pada masa lampau, ya. Oke. She did not make fried rice this morning. Oke, she did not make fried rice this morning. Jadi ini kalimat negatif ya, negatif semua. Dia tidak membuat nasi goreng pagi tadi atau tadi pagi. And then untuk di kalimat interrogatif ya, ini kalimat interrogatif. Tadi sama kalimatnya kita ubah ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Does she make fried rice today? Apakah dia membuat nasi goreng hari ini? Nah, tetap pakai does. Simple past. Did she make fried rice this morning? Apakah dia membuat nasi goreng tadi pagi atau pagi tadi? Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa tebak apa kalimat positif dari kalimat ini yang tadi? Untuk di simple present dan simple past. Nanti ya dijawab. Oke. This is the end of our topic today. Thank you very much for your attention. I hope you all understand with this topic, especially in making sentences. Ya. Jadi saya harap kalian semua bisa paham materi hari ini, utamanya dalam membuat kalimat dan juga membedakan kapan digunakan do, does, and did. Jadi hari ini kita fokusnya hanya dua, hanya di simple present tense and then simple past tense. So guys, please ask me if you don't understand with the material.